TV, senang sekali saya Iva Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dalam bidang kedokteran gigi, radiologi merupakan komponen yang penting. Informasi berikut ini akan mengetengahkan seperti apa urgensi radiologi dalam kedokteran gigi, serta bagaimana program spesialis radiologi kedokteran gigi di Universitas Hasanuddin. Radiologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan teknologi pencitraan untuk melihat bagian dalam tubuh pasien. Salah satu jenis pemeriksaan radiologi yang familiar ialah fotoronsen. Radiologi berperan penting untuk menentukan penanganan yang tepat terhadap suatu penyakit, termasuk juga pada gigi dan mulut. Ketua Prodi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Barunawati Yunus, Dokter Gigi MKes SP RKG Subspesialis RDP Konsultan, menyebut jika dahulunya radiologi bukanlah hal yang wajib dalam kedokteran gigi. Namun dewasa ini radiologi merupakan hal yang penting, bahkan menjadi syarat untuk melakukan suatu perawatan dan penanganan pada gigi dan mulut. Ya, mungkin di zaman-zaman sebelumnya itu urgensinya belum terpikirkan atau belum dibutuhkan. Tetapi sekarang ini alhamdulillah itu urgensinya sangat-sangat dibutuhkan. Karena setiap melakukan suatu perawatan harus didukung oleh daripada interpretasi daripada spesialis radiologi kedokteran gigi, sehingga ini akan menunjang bahwa tidak akan dilakukan suatu perawatan tanpa adanya fotoronsen. Profesor Barunawati Yunus menyontohkan jika sebelum memulai cabut gigi, dokter akan melakukan fotoronsen gigi untuk memeriksa struktur tulang rahang maupun mendeteksi seberapa parah kerusakan pada gigi. Tanpa melalui prosedur tersebut, tentu tidak bisa dihasilkan penanganan yang tepat. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin memiliki program pendidikan dokter gigi spesialis atau PPDGS Radiologi Kedokteran Gigi yang menyediakan program spesialis 1 dan spesialis 2 radiologi kedokteran gigi. Spesialis 1 merupakan proses pendidikan untuk menjadi dokter spesialis sesuai dengan bidang keahliannya, sedangkan spesialis 2 merupakan jenjang pendidikan lanjutan yang ditempuh untuk mendapatkan gelar konsultan. Program ini ditunjang oleh fasilitas pendidikan sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu modalitas radiografi dasar, advance dari pesawat radiografi digital 2 dimensi, hingga Konbim Compute Tomografi atau CBCT 3 dimensi, yang tersedia di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan RSGMP Unhas, sebagai rumah sakit pendidikan utama. Proses pendidikan di PPDGS Radiologi Kedokteran Gigi FKG Unhas dijalani selama 6 semester yang tersebar ke dalam 50 SKS. Prodi ini dilengkapi dengan fasilitas ruang kelas, ruang tutorial, ruang klinikal, skill lab, ruang baca, ruang residen, dan media pembelajaran digital termutakhir. Iva Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, apakah Anda sering mendengar anggapan bahwa minum es bisa menyebabkan sakit seperti batuk atau pilek? Mitos ini sudah beredar luas, namun apakah benar es bisa menyebabkan kita jatuh sakit? Mari kita simak penjelasan ahli berikut ini. Banyak orang percaya bahwa minum es dapat menyebabkan kita jatuh sakit, terutama batuk atau pilek, terlebih lagi jika itu dilakukan saat musim hujan. Namun menurut Ketua Departemen Biokimia FK Unhas, Dr. Marhen Harjo MBiomed PhD, hal itu adalah mitos. Es sebenarnya tidak menyebabkan kita sakit, melainkan ada faktor lain yang menjadi pemicunya. Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan kita jatuh sakit setelah minum es? Dr. Marhen menjelaskan bahwa penyebab sakit seperti batuk dan pilek adalah infeksi virus, bukan es itu sendiri. Ketika kita mengkonsumsi es, suhu tubuh kita menjadi lebih dingin, terutama di sekitar tenggorokan dan saluran pernafasan. Kondisi dingin ini dapat menurunkan daya tahan tubuh yang kemudian memungkinkan virus yang ada di tubuh kita berkembang dan menyebabkan gejala sakit. Ya, jadi sebenarnya secara normal ya, es itu tidak menyebabkan kita jadi sakit, ya. Yang menjadikan kita sakit itu karena kuman. Kuman itu seperti saya katakan tadi sudah terdapat di dalam tubuh kita
yang sebenarnya dia hidup bersama dengan kita secara aman-aman saja, tapi karena daya tahan tubuh kita itu terganggu, maka dia akan bisa menginfeksi kita, itu yang menyebabkan sakit. Nah, kemudian yang kedua, yaitu es ini asalnya dari mana? Kalau kita buat sendiri dengan air yang memang matang, kan sudah dipanaskan, mendidih, kemudian dibuat es, saya kira tidak ada masalah, berarti kumannya tidak ada. Yang biasa terjadi, kita mengkonsumsi es yang kita tidak ketahui cara bagaimana pembuatannya, mungkin dari air yang tidak dimasak ya. Sehingga dengan demikian dia mengandung bakteri. Ketika kita mengkonsumsinya, bukan saja kuman yang ada dalam diri, tapi kita mendatangkan juga bakteri dari luar yang memperberat penyakit. Kemudian kalau dikatakan kenapa ada orang yang kena, ada yang tidak, itu tergantung daripada sensitivitas masing-masing. Ada orang yang memang secara genetik ya, memang pekah terhadap dingin ya, misalnya orang yang ada menderita asma, kemudian alergi. Jadi dengan temperatur yang dingin dari es itu menyebabkan terjadinya reaksi seperti reaksi pada asma, terjadi inflamasi dan lain sebagainya karena pengaruh dingin tadi, karena memang dia sensitif terhadap temperatur dingin. Tapi pada orang yang tidak mempunyai gejala seperti itu, maka walaupun dia minum es, memang asalkan bisa terjamin bahwa itu tidak terkontaminasi bakteri ya, itu biasa-biasa aja, bahkan merasa nikmat. Kalau tidak minum es justru tidak enak rasanya. Selain itu, Dr. Marhen juga mengingatkan bahwa kualitas es sangat penting. Jika es terbuat dari air yang tidak bersih atau terkontaminasi, ini bisa menyebabkan penyakit lain, seperti infeksi bakteri, sehingga minum es itu sendiri tidak menyebabkan kita sakit. Namun, jika daya tahan tubuh kita sedang menurun atau ada virus yang sudah berada di tubuh kita, es dapat memperburuk kondisi tersebut. Pastikan Anda menjaga kesehatan tubuh, konsumsi es yang aman dan tetap waspada terhadap virus yang bisa menginfeksi tubuh. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fesyara mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.